wala imarata illa bita'atin. Islam enggak akan kuat, enggak akan benar-benar eksis. Ajaran Islam pun tidak bisa diamalkan dengan sempurna tanpa ada kekuatan komunal, tanpa ada kekuatan jamaah. Dewe-dewe enggak akan kuat. Dan kekuatan komunal jamaah itu belum ada artinya kecuali diikat dalam wadah namanya negara. Kalau organisasi tok kayak adanya NU, Muhammadiyah ya lumayan, tapi belum bisa maksimal karena kewenangan pengurus organisasi kepada anggota dan warga organisasi tidak seperti kewenangan dan kekuatan negara yang punya aparat, punya dana, dilindungi hukum, dan maaf, ada kekuatan senjata juga. Jadi wujud konkret dari kekuatan Islam itu kalau ada pemerintah, kalau ada negara, undang-undangnya ada, aparatnya ada, wilayahnya ada, status hukumnya lewat undang-undang ada, bahwa presidennya sah, pelantikan ada, SK ada, lalu pengakuan negara lain juga ada. Bentuk konkret kekuatan Islam itu kalau mereka sudah bernaung dalam suatu negara. Negara harus ada yang memerintah, dan pemerintah maupun negara juga enggak bisa berjalan dengan baik kalau rakyatnya enggak patuh. Supaya rakyat ini patuh, maka edukasi memahamkan rakyat bahwa hidup bernegara itu penting. Edukasi ngoten niku perlu. Wawasan berbangsa bernegara harus disampaikan kepada rakyat biar mereka enggak mokong. Kenapa ada pajak begini loh perlunya? Kenapa ada aturan lalu lintas? Ini loh perlunya. Kenapa ada penjaminan mutu? Sekolah harus begini, absen harus begini, kualitas guru harus begini, masuknya minimal harus sekian persen. Kenapa perlu ada penjaminan mutu? Itu perlu juga masyarakat diedukasi. Lek paham niki manut. Nek mboten paham nggih mokong jenenge ora paham. Mutu penting, sebab kalau Indonesia enggak menjaga mutu maka kalah bersaing dengan luar negeri. Kalau kalah bersaing dengan SDM rendah, kualitas produk juga rendah. Kalau kualitas produk rendah, maka ekspor enggak payu. Kalau enggak payu, pabriknya tutup. Nah, ngoten niku pemahaman ngoten niku perlu disampaikan kepada warga. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kenapa harus ada kedisiplinan biar kita SDM kita unggul, diakui dunia. Syukur dalam hal IPM, indeks pembangunan manusia, kalau bisa Indonesia itu menengah ke atas. Kalau Indonesia IPM-nya sudah menengah ke atas, Jepang mengakui
SDM Indonesia bagus-bagus, Dubai mengakui SDM kita bagus-bagus, Jerman mengakui begitu, maka sarjana Indonesia apalagi master laris manis dikirim kemana-mana, dan itu makmur untuk mereka juga, gitu loh. Paham ngeten iki? Enggak mungkin ada kekuatan tanpa ada negara dan pemerintah. Pemerintah enggak bisa efektif tanpa ada kepatuhan, dan kepatuhan itu sulit kalau rakyat enggak paham. Maka memahamkan, mengedukasi itu menjadi penting. Rakyat juga sulit patuh kalau pemerintah pilih kasih, kalau pemerintah dalam penerapan hukum tebang pilih, kalau pemerintah dalam memberi peluang kerja pilih-pilih, enggak adil, diskriminatif. Tentu mereka yang merasa diperlakukan tidak adil, mereka mesti mokong. Nek kepingin benar-benar rakyat patuh, pemerintah harus berusaha sekuat tenaga, seadil-adilnya, semaksimal mungkin. Nah, rakyat atau kelompok enggak boleh secara sepihak demo menghakimi pemerintah, dihakimi sebagai pemerintah yang dolim, lalu didemo berjilid-jilid, alasannya pemerintah dolim. Untuk menvonis pemerintah itu sudah benar atau tidak, dolim atau tidak bisa diputuskan sepihak. Harus duduk bersama. Pemerintah membuat kebijakan seperti ini, dilihat dari Islam bagaimana? Pemerintah membuat kebijakan seperti itu karena faktor apa? Dikaji secara seksama, menyeluruh, komprehensif, ditimbang, baru dinyatakan dolim atau tidak. Nah, beberapa kelompok iku onoe mung protes. SBY naik diprotes, mungkin ganti Jokowi selagi pirang wulan ya diprotes maneh. Dolim tidak adil, dolim tidak adil. Berisik, resek, ngarakno rame tok ae. Prabowo sik durung apa-apa wis diarani dolim. Karena kadang-kadang kelihatan merugikan ini, tapi dalam rangka menyelamatkan kepentingan yang lebih besar. Tentu begitu itu tidak dolim. Nyuwun sewu, ini kali ini ditutup bangunan. Gara-gara ketutup bangunan ini akhirnya sering banjir, korbannya ribuan kakak. Lalu pemerintah memutuskan bangunan ini harus dibongkar. Dibongkar itu bangunan itu legal apa ilegal? Kalau legal dibeli tanahnya dan harus mau untuk kemaslahatan umum. Lalu sesuai dengan harga yang pantas. Kalau misalnya ilegal, ya nggak bisa minta ganti rugi. Ya paling-paling hanya pesangon diwe sakmene ki bangun kono. Menudok. Nah, itu mesti ada satu dua yang merasa dirugikan. Tapi nggak kena lalu pemerintah ini diarani dolim. Karena itu terpaksa dilakukan. Pertama, kamu ilegal. Yang kedua, bangunanmu merugikan orang banyak. Ketika orang ini bengok-bengok, dolim, nggak bisa dibenarkan. Nah, kelompok-kelompok tertentu dari yang ngaku nasab tertentu itu senengane bengok-bengok senengane.
langsung menvonis dolim. Mestinya duduk bersama MUI, mereka, NU, Muhammadiyah, tokoh-tokoh menimbang kebijakan yang diambil pemerintah itu dolim apa enggak, benar apa enggak. Ojo dihakimi sepihak. Sekali lagi, kekuatan itu kalau ada negara dan pemerintah yang efektif. Pemerintah nggak bisa efektif kalau nggak ada kepatuhan. Kepatuhan nggak ada kalau rakyatnya nggak paham dan pemerintahnya nggak adil. Maka pola komunikasi yang baik, sistem informasi yang benar, merangkul pihak-pihak yang dipercaya umat itu menjadi penting untuk itu tadi memahamkan. Sampun, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, ada beberapa pihak mungkin karena salah pahamnya itu Indonesia negara kafir, tidak berdasar Quran hadis, hanya berdasar Pancasila kafir. Nah, dari macam-macam isu-isu pemikiran ngoten niku, akhirnya orang awam itu benar-benar anti negara, anti pemerintah, melawan pemerintah, melawan negara. Berangkat dari sikap ngeten niki, akhirnya ngurus KTP ra gelem, nikah kon resmi ya ra gelem. Nikahnya mesti siri, dinikahnya kiai ini setempat tanpa surat. Terus bangun ya bangun ngono ae tanpa IMP, sakarpe dhewe. Ngeten iki mboten sae. Nyun sewu, haji pun haji swasta, nggak gelem haji yang dikelola negara. Ngeten iki mboten bener. Haji budal dhewe. Tang mriko ada masalah, ada kasus loro nemen. Akhirnya yang ngurus sampai tuntas, sampai diurus di rumah sakit, dipulangkan ke Indonesia. Yang ngurus juga pemerintah Indonesia lewat kedutaan. Kalaupun diurus Saudi, nanti kepulangannya juga tetap dibiayai Indonesia. Ini ki wong nggak bener, menentang pemerintah. Kon daftar KTP ra gelem, kon daftar haji resmi ra gelem, khawatir kon bayar biaya opo. Padahal ketika ada masalah, nyun sewu juga ngerepoti pemerintah. Paham napa wonten ngeten iki? Halo. Ini buatan adil, nggak mau berkontribusi kepada negara, tapi enek repote njaluk diurusi negara. Loh, harusnya wong niku lek ono masalah nyuwun diurusi negara, tapi dia juga patuh berkontribusi, patuh bayar pajak, ngurus KTP kepada negara. Lah ngoten niku. Paham nggih? Wong gara-gara enggak duwe KTP nggih mboten iso haji. Bangsa Rohingya itu hidup tanpa punya KTP. Enggak punya status kewarga negaraan. Ya ora iso budal kaji. Wong haji itu harus pakai visa. Orang bisa ngurus visa lek duwe paspor. Orang duwe paspor lek duwe KTP, KK dengan surat nikah. Nah sementara dia nikahe siri, KTP enggak duwe. Jadi melawan pemerintah itu malah angel kangelan sakarepe dhewe. Paham napa mboten?
Orang-orang yang resmi statusnya bisa mengajukan pinjaman bank kur, tapi yang nggak punya identitas lengkap, KTP nggak duwe, kakak nggak duwe, ya gak iso ngajuk nih. Akhirnya usahanya ya saono, golek-golek rongsokan, nggak bisa akses modal. Harus diawali pemahaman negara itu penting, Mas. Manut negara itu penting, punya status yang jelas itu ya penting. Ngono lho. Meskipun itu nyun sewu menurut kamu nggak jadi pitakon, kan bolak-balik ngono, nggak jadi pitakon kubur KTP. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nikah lek sirri mawon boten resmi, boten legal, gak lewat mudin, gak lewat KUA. Setelah nikah ya tanpa ada surat nikah. Niku mungkin nggih repot. Kalau statusnya digantung sing lanang, lah piye nasibe sing wedok? Kalau dia nikah resmi di negara, tahu-tahu didolimi sing lanang, digantung nggak dibelanjani, ya nggak dipegat, maka perempuan itu bisa ngajukan cerai ke pemerintah, dan keputusan cerai oleh hakim agama itu sah, sehingga statusnya dia perempuan janda. Nanti kalau iddahnya habis boleh nikah lagi dengan orang lain. Tapi kalau dia nikah siri tanpa surat, karo sing lanang yo nggak diopeni, nggak dibelanjani, anak lahir yo gak disambangi, yo nggak dipegat, terus ya nopo carane nyari solusi hukum? Ngotot njaluk sing lanang megat, sing lanang yo ora gelem megat, tapi yo tetep gantung. Halo, ngajukan gugat ke pengadilan nggak ada bukti, nah, repot. Jadi uangnya ojo ngelakoni sesuatu yang akhirnya nggak repot sakarepe dewe, nggak repot ya awake dewe. Rabi ya resmi, ojo kok rabi terus apa itu mau sirri. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lalu sulit sekali orang nikah siri itu jujur, mesti ditutup-tutupi. Ada tokoh penting pejabat kita itu pas punya istri saya haji, itu ada orang cantik banget tapi bertato, haji jadi petugas. Lah kok bisa wong wedok bertato nggak ngerti manasik kok bisa lulus jadi petugas? Ternyata itu istri sirinya seorang pejabat. Nah, si pejabat itu mesti menutup-nutupi, khawatir konangan buat tua. Nah ya toh, khawatir konangan masyarakat. Posisi itu dimanfaatkan oleh istri yang gak resmi ini. Mas, saya minta 1 miliar. Lek ora aku bengok neng medsos loh. Jenenge pejabat, Mas, wedi banget lek bojone bengok. Bojo sing resmi poro-poro diwe dhuwit 1 miliar, 50 juta, nggak pernah. Tapi dengan status nggak jelas itu malah bisa narget 1 miliar, Mas, 1 miliar, Mas. Lek enggak aku bengok loh.
Apalagi kadang istri yang nggak resmi itu dipasrai kon mengelola hasil korupsinya. Aku kayak omah mas 5 miliar, lek gak aku bengok lo. Barang-barangnya lek ra jelas ya ngono kuwi. Akibatnya ruwet ngoten niku. Nek cara kalimat teng hikam, man asraqat bidayatuh asraqat nihayatuh. Wong kuwi lek dari awal padang clear clean, sak teruse perjalanannya ya padang, surat beres sembarang beres. Tapi lek dari awal remeng-remeng apa maneh peteng, sak teruse ya nabrak-nabrak ngono kuwi. Beberapa hari ini medsos diramaikan dengan kasus nikah siri bojone bengok-bengok. Wah, pusing. Nah, bojone sing bengok-bengok arep nuntun yang pengadilan ya repot, karena nggak ada hitam di atas putih. Nah, ini pelajaran buat kita semua. Wis talah, opo-opo itu mending resmi, mending legal, dan itu bentuk kepatuhan kita kepada negara. Dan kalau kita ikut patuh, manut, kompak, maka kita telah berjasa itu ikut memperkuat persatuan Islam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin rahimakumullah, kiai kados kula disuwun bagi waris niku yang repot. Kalau waris kami bagi wis sakmene merono ana wong teko, kula niki nggih garwane kiai, lagi niki nggih anake almarhum, tapi nikahnya siri. Secara legal formal saya nggak bisa memberi bagian warisan kepada dia, wong nggak ono surate. Tapi saya juga yakin bahwa ini memang yo bojone secara syar'i, iki yo anake secara syar'i. Biyen sing ngrabekne sapa? Kiai niku kula telepon, leres mbiyen jenengan ngakati niki. Nggih, secara syar'i anake kula sing tugas mbagi waris, wong iki gak tak wahi dosa wong anake. Tapi lek saya menehi tanpa ada bukti, kula digugat anak sing sah, kula mlebu penjara. Repot para rawuh. Aja roba rabi ngawur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kula niki nate disowani Ustadzah sinten nek mboten lempat Mergosono Gang 7 ke rumah ngantar anak terlantar. Anak wedok ini umur sekitar 12, uripe ning alun-alun ngono, urip saonoe, anak terlantar, kondisi hamil. Kula yo repot, iki tak openi apa ora bocah kaya ngene. Ora tak openi ku yo dititipno kat piye, repot. Akhirnya nggih pun mboten napa-napa kula openi. Terus bocah niki wangsul teng Mergosono kira-kira 10 hari.
Balik teng kula niku sampun keguguran. Jadi kula openi wis enggak hamil. Kula sekolahane diulang Quran sampai lancar maos Quran ya sregep salat. Nah, bapakmu iku sapa, alamat endi? Itu kok Kiai, bapak kula nate rabi teng Blitar. Bapak kula nate rabi teng Lumajang. Bapak kula nate rabi teng Malang. Sedaya niku tanpa surat. Sing rabi tiang Malang gak ada putra kula niki. Terus bapak mulai neng Malang neng di biasa. Kadang-kadang tengene lampu merah pasar Gadang nih Kiai. Mados penumpang ngoten niku lho nyebrang nih tiang. Kula padosi ketemu. Terus kula Pak, kula Marzuki bla 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 anak jenengan dititip nenteng kula. Karep kula ben melok-melok tanggung jawab. Tiba-tiba bapak ya super ruwet niku. Neng Blitar ngendok, neng Lumajang yo ngendok, dan semuanya tanpa status legal. Repot dong itu nih. Halo. Sampun kula sekolahaken teng Sanawiyah Sunan Kalijogo. Maca Quran nggih. Cuma karena nyuwun sewu piyambake tanpa KTP, tanpa legalitas, tanpa punya kakak, akhirnya juga kesulitan mendapat legalitas ijazah tuh. Ijazah merotol para rawuh, ucul ngantos sakniki mboten wangsul. Jadi benar-benar dari awal ruwet, sak teruse yo ruwet ngono kuwi. Niki wawasan kangge jamaah. Ayo negara niki dipatuhi. Ayo aturan negara niki diikuti. Wong aturan itu dibuat untuk kebaikan rakyatnya. Tentu ono biaya didik-didik ini wajar. Mboten teng mriki tok. Wau kula budhateng mriki buka HP enten berita, tak kira Saudi niku listrik gratis. Lah tibake mboten. Masjid Nabawi niku koyok-koyok gratis-gratiso. Niku setiap bulan listriknya bayarnya 35 miliar. Jadi nggo anu bayar. Dikira sing bayar Indonesia tok, masih Saudi yo bayar. Cuma mereka ini sistem bayarnya gak langsung koyok-koyok bayar mboten. Mereka niku sak piring regane larang lho. Mereka bakso 10.000, mereka bakso dengan menu yang sama sekitar 20 real, 80.000. Zaman tuku tasbih teng mriki produksi Bangil niku sak gendel paling 15.000. Mereka sak gendel 5 real. Piro kuwi? 16/5 iku piro? Akeh wis. Zaman tuku kurma teng Ampel krus mriki paling 80. Kurma ajwa tuku teng Arab mriko nggih setidaknya 50 real sing rada murah-murah kuwi. 50 real 200.000. Mriko kaya-kaya Arab iki lho ren bayar pajak. Iya, tapi barang-barang larang. Lah negara ngambilnya dari persentase harga mahal niku. Masjid Nabawi kalau kota amal kok iso bayar, ngawur ae. Wong ke Saudi itu bayar visa.
Visane gak murah Mas, paling saiki ya 1,5 juta sampai 2 juta. Ping jutaan jamaah. Dari pemasukan visa itu triliun Mas. Nah triliun ekor bayar listrik 35 miliar ya enteng Mas. Nah Indonesia modele niki bayar, tapi sembarang barang ya murah. Mriki pecel 7.000 ana ora mriki. Isu-isu pecel 7.000 enten mboten? Napa 6.000? Ya, cara real ekor sak real setengah. Iku les warek Mas. Neng Saudi 2 real oleh weci siji. Mriki dadak daftar neng KUA. Sakjane nggih gratis tapi mungkin ana biaya titik-titik. Cuma mas kawine 500.000. Saudi mas kawine 200 juta Mas. Pilih ndi? Pilih rabi neng kene apa neng Saudi? Ojo kok gara-gara neng kene bayar terus akhirnya zaman menentang negara. Ojo pun dihitung kali pemerintah rakyatku kemampuan ekonomi ini sakmene. Mending di model titik-titik bayar titik mawon, tapi sembarang barang rego yo murah daripada ketorone gratis tapi harga-harga mahal. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Teng mriki ngontrak bayar 500 seono. Ngontrak kamar lho. Nggih. Bayar 1 juta wis rada apik. Teng mriko bayar kontrakan sekitar 6 juta. Teng mriki guru MI gaji 400.000 lemu-lemu. Nggih. Pegawai takmir ngeten iki gaji 1 juta, 1,5 juta lemu-lemu. Apa gajine titik tapi barang-barangmu murah. Adik bolak-balik genduren oleh berkat. Neng Saudi gaji larang tapi rausum berkat. Halo. Mereka gaji 7.000 iso mati ngadeg. Mati keluwen. Meriki gaji guru MI 500.000 lemu-lemu Mas, makmur. Ayo tetap patuh kepada negara. Ojo sampai ikut-ikut gerakan senengane anti negara, menentang negara. Gek doyo ongko lek ana apa-apa yo sing bantu yo negara. Ngene wong kados kula critakne. Haji karepe pribadi moh melo negara. Bareng ning kono loro ketangkep polisi Saudi. Dipayo bengok-bengok nyuwun dipulangkan oleh kedutaan Indonesia. Sing ngetokne dhuwit sapa? Negara ta? Rumah nggih diupayakan suratnya jelas. Motor BPKB nggak jelas nggih bahaya. Saniku sumi motor bodong. Beli motor murah tanpa BPKB. Mekur STNK tok. Niku sangat mungkin motor colongan atau motor ngerampas neng dalan. Dirampas dijaluk sa STNK-ne tapi tanpa BPKB atau ngemplang utang neng bank nggak gelem nyicil neng bank
Terus akhirnya ono STNK tok tanpa ada BPKB. Nah, tiang nyekel kendaraan tanpa surat niku iso-iso ruwet. Neng dalan dijaluk wong iki sepedaku. Jareke nek sepedaku endi buktine? Wong podo-podo gak nyekel surat. Apa maneh bojo siri. Bojone Mas Kirom wayu tanpa surat. Jere iki bojoku iki. Jadi zaman bojoku ngawur endi surate. Geger berau. Mengke di sekolah nih ya repot. Wayah dirabek nih ya repot. Halo. Karena nggak ada surat. Bagi waris nggih repot. Sembarang repot boro-boro. Salah satu dari misi penting syariat Islam niku hifdzun nasli, menjaga keturunan. Negara menurut Islam tidak harus berbunyi negara Islam. Wis negara telo ngono tok kenek wong lek jeneng ae kok. Kula pengen ngedekne negara apa? Negara telo. Tak amanati siji jaga agama, siap. Jaga akal sehat, siap. Jaga keturunan, siap. Jaga harta, siap. Jaga kehormatan, siap. Itu namanya al-maqasidul khamsah. Nah, ora kudu berbunyi negara Islam, pokok sanggup ngelakoni 5 perkara itu jalan. Indonesia niki negara yang nggak harus berbunyi negara Islam, tapi insya Allah 5 titipan amanah niku dilakoni meskipun belum bisa maksimal. Pertama, amanah jaga agama. Terus terang berorawuh pola cara menjaga kehidupan agama Islam seperti yang ada di Indonesia, berkolaborasi antara pemerintah lewat Depak bersama kekuatan masyarakat. Ada NU, ada Muhammadiyah, macam-macam bareng ngopeni lan njogo agama. Ternyata niku lebih efektif daripada model Malaysia full kerajaan yang menghandle agama. Model Saudi full kerajaan yang menghandle agama. Kerajaan itu loh personilnya terbatas, SDM-nya terbatas, dananya juga terbatas. Akhirnya nggak mampu. Malaysia turun nomor persentase muslimi. Malaysia ini garis sekitar 63%. Sementara Indonesia kolaborasi yo pemerintah, yo masyarakat, ada NU, Muhammadiyah, ada MUI, ada majelis-majelis, ada pondok-pondok, ada tahlilan, ada kenduren, ada macam-macam. Oh niku akhirnya Islam ngeremboko terjaga mulai pusat sampai bawah, mulai Sabang sampai Merauke. Lek teng mriki enek tahlilan, masing ning Wagir kono yo ono tahlilan, nggih napa nggih? Nggih. Dan Islam kita tetap di kisaran 90 kurang sedikit. Indonesia, negara Indonesia diamanati jaga agama, siap. Pembangunan masjid paling akeh itu di Indonesia, dan nggak hanya negara yang bangun masjid, swasta, NU bangun,
Muhammadiyah membangun, pribadi-pribadi, kelompok-kelompok masyarakat, yayasan membangun, bahkan Cina non muslim itu karena aturan akeh sing bangun masjid mas. Bentul ini non muslim Philip Morris tapi yang bangun masjid mas. Ya bro, gudang garam itu non muslim tapi masjidnya ya akeh. Terus apa rokok apa Sampurna Cisamsu Jarum yang bangun masjid padahal non muslim bose. Pabrik Ciwi, terus apa mana apa bumbu ya apa micin nih Sasa yang bangun masjid mas. Wong pabrik bir yang bangun masjid. Ya mungkin mereka nyambut kayak ini kuno kepeksa wong ya dibayar dan karyawan ya akeh muslime. Kula niku pas lewat mlebu teng gang-gang Surabaya enten masjid tulisannya gede Masjid Bir Ali. Bir Ali itu kalau bahasa Arab Bi'ru Ali, masjid sumurnya Ali bin Abi Thalib. Masjid Bi'ru Ali macane Bir Ali. Neng Surabaya yo ono masjid Bir Ali tapi milik masjid Bir, milik pabrik ya nopo ngene privat itu bose banyak non muslim pemegang saham tapi dua masjid 17 mas. Jadi perintah pertama Joko Agomo. Wah, Indonesia pinter mas, duduk negara tok sing bangun duwe sapa, swasta terlibat bahkan non muslim bisa terlibat bangun masjid. Bentul rambangun masjid tutup kalau pemerintah, itu haknya karyawan ya. Sampurna nggak bangun masjid tutup, nggak memenuhi hak karyawan ya, menang aturan. Kewajiban kedua jaga akal sehat. Nusewu negara Islam yang paling sukses melaksanakan pendidikan, meminterkan warganya itu Indonesia. Tolok ukurnya kalau itu pendidikan agama, arek-arek podo apal alfiyah, podo apal Quran, itu yang banyak anak-anak Indonesia mas. Arek Timur Tengah apal alfiyah sopo. Kalau menang olimpiade internasional matematika, sains, IPA, robotika, perwakilan dari negara Islam yang bolak-balik menang ya Indonesia. Saya belum pernah dengar anak Saudi menang robotika ini enggak pernah. Pemenang fisika anak Yaman belum pernah mas. Halo apa lagi? Terang-terangan naik. Hifdzul akli, jaga mengembangkan pendidikan. Indonesia sangat bertanggung jawab meskipun belum bisa maksimal. Terus hifdzun nasli, jaga keturunan. Petugas nikah supaya keturunan orang bapak isopo jelas, ibu isopo jelas, anak isopo jelas, tercatat semua. Iki karo iki mahram apa ora, iki karo iki ada hubungan ahli waris apa enggak, catat itu keturunan. Indonesia tertib berawuh. Kalau ada satu dua yang enggak tercatat, wonge sing mokong, nyolong. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Saudi ini sek kuatah tiang nikah di bawah tangan
Dan repotnya kebiasaan itu mereka bawa, mereka ke Bogor, ke puncak, kebiasaan itu dibawa ben ora zina nikah sik. Mari ngono liburan yang puncak Bogor kono 2 wulan mulai bojone dipegat, mumeteng bora gak urus wis. Makanya teng puncak mriko lek zaman mriko ada beberapa anak berwajah Arab. Lah ngono kuwi niki ngruweti ngeten iki. Anak tanpa catatan. Anak tanpa legalitas. Akhirnya yang turun tangan juga negara. Bapak sing duwe bibit enjoy mulih nang Arab kono. Halo, Indonesia sangat paham betapa pentingnya menjaga keturunan. Makanya ada Departemen Agama, ada Pengadilan Agama, ada KUA, ada Pak Mudin, macam-macam. Terus Nun sewu hifdul mal, jaga harta, utamanya harta yang bernilai tinggi. Indonesia mobil motor harus punya, ada BPKB untuk melindungi hak kepemilikan. Tanah kudu ono SHME atau lek ning desa sik petok D apa cek ono bukti kepemilikan, nggak bisa diambil alih orang lain. Bangunan kudu ono IMB ini cek enten bukti ini. Nah masyarakat manuto karya ilmiah ada hak ciptanya supaya dilindungi, nggak diplagiasi orang lain. Ngoten niku Indonesia sangat tertib para rawuh. Terus yang terakhir hifdzul irdi, jaga kehormatan. Makanya aslinya Indonesia itu gak iso saenake dhewe ngilok-ngilokne wong, saenake dhewe mitnah wong. Untungnya sing difitnah iki sabar. Gus Dur diilok-ilokne buta mata buta hati meneng. Andai itu biar Gus Dur gugat kena pencemaran nama baik, dan pasal itu penting untuk melindungi harga diri orang. Ben boten di napa? Ben boten di fitnah. Moro-moro rame-rame dibuli, dipersekusi. Untungnya sing dibuli menengai ngalah sabar. Itu andai dianggukan ada pasalnya. Pelecehan apa? Pencemaran nama baik niku. Nah, kadang tiang niku nggak gelem patuh kepada negara Indonesia. Alasannya Indonesia nggak Islami, negara Pancasila. Tak jawab, mbuh mau arani negara Islam apa enggak? Tapi yang jelas 5 amanah syariat Islam itu di Indonesia dilaksanakan dengan baik, meskipun belum maksimal. Perkara kurang makmur, jangan dikira Saudi makmur semua. Nah zaman ruwe mek kurang Mekah hotel dur-dur. Zaman nggak ngerti hotel itu tiba-tiba milik orang Amerika, mas. Manggen ning Saudi sing sugih ya bos-bos Amerika itu. Zaman pengen roh Saudi dewe neng desa-desa badui-badui niku ya luwih ngenes timbang wong blimbing dodol gorengan, mas. Mereka mungkin megang duit tapi hidup berteduh wis neng tenda ngono tok apa anane. Teng mriki sak soro-sorone wong sik duwe omah, sik iso mbayar kos. Lamun orang duwe omah matur neng takmir ae
kula nunut nggih, kula sanggup adzan, kula sanggup ngepel, monggo. Sik turu ning karpet Mas, ngene iki kan yo anget ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Pun intine 2 hari ini rame kasus ruwet antara suami istri, tapi nikah siri. Pelajaran buat kita semua, ayo mengikuti aturan yang ada, ayo kita hormati pemerintah, ayo kita support, kita dukung NKRI harga mati. Kalau negara ini kita dukung dan tetap eksis para rawuh, negara ini kuat, nyun sewu jenengan urip ya penak. Mangke 50 tahun ke depan buyut panjenengan uripe ya tetep penak, dilindungi oleh negara. Lek negara ini mau serang terus, mau ilok-ilok ini terus, mau kafir-kafir ini terus, rakyat umat jamaah mau doktrin Indonesia negara kafir, suwe-suwe semakin banyak rakyat Indonesia yang melawan bangsanya sendiri, yang menentang negaranya sendiri. Dan kalau semakin kuat, semakin banyak mereka yang marah melawan negaranya sendiri, disulut isu sedikit, derwis perang saudara. Lelek perang saudara remek kabeh, menang jadi arang, kalah jadi apa? Kalah jadi abu, podo remek. Sakniki Sudan perang saudara. RPF opo ya? Kalau mboten ngerti. Mereka membunuh berapa ribu rakyat. Ini kelompok nomor. Akhirnya pihak tentara resmi negara nggak terima, juga mengirimkan pasukan pesawat tempur membunuh mereka juga. Kek podo Sudane, podo Islami, podo la ilaha illallah. Sing kelompok niki didukung Rusia, sing kelompok niki didukung Amerika. Rusia badi senjatane payu, Amerika badi guyang-guyu senjatane payu. Wong Sudan ngono iku lho Mas, lek perang saudara. Ampunlah, ampun. Ngoten nggih. Jamaah sabilillah kudu tetep NKRI harga mati. Niki wakaf dari Mbah Maskur. Mbah Maskur dapat wakaf ini karena Mbah Maskur iso wakaf ini dapat hadiah dari negara. Kenapa Mbah Maskur dapat hadiah dari negara? Karena Mbah Maskur ikut memperjuangkan kemerdekaan. Mbah Maskur ini pimpinan pasukan sabilillah. Sampean enak di sabilillah, jamaah di sabilillah, nyaman di sabilillah. Ini hasil jerih payah pahlawan nasional membela negara NKRI. Dadak sampean neng kene ceramah anti Pancasila, tak kampleng sampean. Iku harusnya itu jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah, ojo keliru. Ngoten nggih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.